Gustav. Siapa yang tidak tahu buaya? Pasti kalian sudah mengenalnya di area kebun binatang atau di pinggir-pinggir kali. Namun ada seekor buaya yang menjadi legenda di suku Afrika sendiri. Negara yang syarat dengan konflik ini, di kota Burundi, hidup pemakan manusia terbesar dari zaman kita. Ya betul, buaya Nil. Jantan berukuran 6 meter panjangnya dan beratnya sekitar 1 ton. Dia adalah buaya Nil hidup terbesar yang pernah dikenal, serta predator terbesar di seluruh benua Afrika. Dan menurut penduduk asli dan seorang Patrice Faye, ia adalah naturalis Prancis yang telah bertahun-tahun untuk menangkap Gustav. Ia telah membunuh lebih dari 300 orang, menurut keterangan dari Patrice Faye. Meski masih hidup dan aktif, buaya ini dijuluki Gustav oleh Faye karena telah menjadi sebuah legenda. Bahkan ada sebuah film yang terinspirasi pada kisahnya, yaitu berjudul Primeval. Warga pribumi mengatakan dia membunuh untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk mengkonsumsi, dan dia membunuh beberapa orang dalam setiap serangan. Kemudian menghilang selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun hanya untuk muncul di lokasi yang berbeda dan membunuh lagi. Upaya penangkapan yang dilakukan oleh penduduk lokal dan Patrice Faye itu dalam penelitian kurang lebih memakan waktu selama 2 tahun sebelum dapat menangkap Gustav, yaitu dengan menyiapkan kandang perangkap 9 meter dan berat 1 ton. Dari laporan terakhir National Geographic melaporkan bahwa penampakan terakhir Gustav dilihat pada bulan Februari tahun 2008. Hingga saat ini, kabar keberadaan Gustav tidak diketahui lagi. Mungkin sajakah sudah mati atau masih mencari mangsa yang lain. Berikutnya adalah Champawat Tigers. Selama abad ke-19an, wilayah Nepal dekat dengan Himalaya diteror oleh pemakan manusia yang paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Pria, wanita, dan anak-anak disergap di hutan dan dimangsa. Serangan itu begitu sering dan begitu brutal, sehingga orang-orang mulai berbicara tentang setan, bahkan hukuman dari para dewa. Namun pelakunya adalah harimau betina Benggala yang telah ditembak oleh pemburu. Dia melarikan diri, tetapi peluru telah merusak 2 taringnya. Karena selalu kesakitan dan tak dapat berburu mangsa yang biasa, harimau betina ini kemudian menjadikan manusia sebagai mangsanya. Jumlah korban jiwa harimau tersebut yaitu berjumlah 200 jiwa. Para pemburu dikirim untuk membunuh binatang itu. Dia terlalu licik dan bahkan jarang terlihat oleh mereka. Akhirnya, pemerintah Nepal memutuskan bahwa ini adalah masalah yang cukup besar, sehingga diperlukan untuk mengirim tentara nasional untuk mencari kucing pembunuh ini. Dan menjadi satu-satunya tentara yang berurusan dengan harimau. Tapi mereka gagal menangkap si harimau betina. Akhirnya harimau tersebut terpaksa meninggalkan wilayahnya ke daerah Champawat, di mana ia melanjutkan penghancurannya. Dikatakan bahwa setiap habis membunuh manusia, dia menjadi lebih berani, dan akhirnya ia mulai menyerang di siang hari dan berkeliaran di sekitar desa. Upaya penangkapan dilakukan oleh Jim Corbett. Corbett yang sudah terbiasa dengan harimau dan menjadi pawang harimau pada sebuah kebun binatang, kemudian dia mengikuti jejaknya dari darah di kaki yang telah membunuh korban baru, seorang gadis remaja. Dan akhirnya Jim Corbett dapat melumpuhkan harimau Benggala tersebut, yaitu pada tahun 1911, dengan total akhir korban jiwa berjumlah 436 jiwa. Gila sob, banyak banget ya. Berikutnya adalah yang disebut dengan The Ghost and the Darkness, hantu dan kegelapan. Pernahkah kalian menonton film The Ghost and the Jantan? Pada awalnya, kedua singa menyambar orang-orang dari tenda mereka, menyeret mereka ke semak-semak dan melahap mereka di malam hari. Tapi dengan seringnya mereka mendapatkan korban, mereka menjadi berani dan tidak perlu membawa ke dalam semak-semak atau makan di tempat nih. Melihat ukuran, keganasan dan kelicikan mereka begitu luar biasa, penduduk lokal mulai berpikir di luar nalar manusia, bahwa mereka tidak benar-benar singa, melainkan setan, atau mungkin reinkarnasi dari raja-raja lokal kuno berusaha untuk mengusir penjajah Inggris dalam wujud singa. 2 ekor singa pemangsa manusia ini dijuluki The Ghost and the Darkness.
itu membuat para pekerja begitu ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan ratusan warga Safu lain. Dan dia beroperasi pada malam hari dan sunyi seperti hantu. Pembangunan kereta api dihentikan. Tidak ada yang ingin menjadi korban berikutnya. Berikutnya upaya penangkapan pun dilakukan oleh Peterson yang sudah mencoba beberapa cara dan selalu gagal. Hingga pada suatu waktu, pada tanggal 9 Desember 1898, dia berhasil melumpuhkan satu harimau tersebut. Dan dalam waktu 20 hari semenjak penangkapan yang pertama, akhirnya Peterson berhasil melumpuhkan harimau yang kedua. Dan setelah kulit harimau tersebut menjadi perhiasan rumahnya, akhirnya dijual ke sebuah museum yang bernama Chicagoville dan terjual dengan harga $5.000 pada tahun 1924. Leopard Panar. Macan tutul adalah yang terkecil dari kucing besar, tapi itu tidak membuatnya kurang mematikan daripada kerabatnya yang lebih besar. Bahkan faktanya, macan tutul mungkin predator tertua kita. Tanda gigitan leopard telah ditemukan dalam fosil tulang hominid kerabat kita, menunjukkan bahwa macan tutul sudah memangsa nenek moyang kita lebih dari 3 juta tahun yang lalu. Tapi, walaupun setiap macan tutul dewasa dapat melihat manusia sebagai mangsa yang cocok dalam situasi yang tepat, hanya beberapa dari mereka yang menjadi pemakan manusia aktual, yang lebih memilih daging manusia atas makanan lainnya. Macan tutul pemangsa manusia yang paling mematikan sepanjang masa adalah macan tutul Panar. Macan tutul jantan ini tinggal di daerah Kumaon, India pada awal abad ke-20. Ia paling aktif di provinsi Panar, di mana dia membunuh lebih dari 400 orang. Pemakan manusia yang paling aktif kedua yang tercatat dalam sejarah setelah campawat tigers. Macan tutul dianggap salah satu hewan paling mematikan di dunia oleh pemburu. Bahkan salah satu dari mereka mengklaim bahwa jika ukuran macan tutul adalah seukuran singa, maka ia akan menjadi 10 kali lebih berbahaya. The Beast of Gevonden. Ini adalah salah satu pemangsa manusia yang paling terkenal serta yang paling misterius dari semua. Binatang ini beberapa mengklaim sebenarnya ada 2 dari mereka, yaitu meneror provinsi Prancis Gevonden dari tahun 1764 sampai 1767. Meskipun sering diklaim sebagai serigala yang luar biasa besar, binatang ini tidak pernah benar-benar teridentifikasi. Ada yang mengatakan lebih besar dari serigala, dengan warna kemerahan dan abu-abu tak tertahankan, serta gigi yang lebih besar daripada serigala normal. Makhluk ini membunuh korban pertama, seorang gadis muda pada bulan Juni 1764. Ini adalah yang pertama dari serangan-serangan yang sangat tidak biasa, di mana binatang itu akan menargetkan manusia, khususnya, dan mengabaikan ternak serta hewan peliharaan. 210 manusia diserang, 113 korban meninggal, dan 98 dimangsa. Serangan itu sering begitu brutal sehingga banyak yang percaya makhluk ini adalah makhluk setan yang dikirim oleh Tuhan sebagai hukuman. Meskipun pandangan mainstream bahwa binatang itu mungkin hanya serigala besar atau beberapa serigala, karena beberapa laporan menyebutkan 2 binatang bukan satu. Kenyataannya tetap bahwa deskripsi makhluk tersebut tampaknya tidak cocok dengan serigala Eropa pada umumnya, yang berlimpah dan dikenal orang pada saat itu. Beberapa ahli percaya bahwa binatang ini mungkin adalah hyena, yang mungkin melarikan diri dari pemeliharaan hewan. Meski sering dianggap sebagai pengecut pemakan bangkai, hyena sebenarnya predator yang sangat kuat dan mereka sering memangsa manusia di Afrika dan beberapa bagian Asia. Binatang ini bisa menghindar pemburu dan bahkan tentara, menunjukkan kelicikan legendaris dari pemakan manusia. Tapi akhirnya dapat dibunuh pada tahun 1767 oleh pemburu lokal, Jean Castel.